jadi doanya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang enak hari ini? Hadir semua. Oke, absen dulu ya. Messi, hadir Bu. Yoga, Salwa, hadir Bu. Isa, hadir Bu. Oke, bagus. Dari semua ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai pantun. Dan sekarang kita belajar mengenai teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ekspresi lucu. Iya, menghibur, usaha menjadi perintah. Iya, betul sekali. Berarti sudah familiar ya dengan itu semuanya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu itu berkata siswa itu dapat mengevaluasi gagasan, pandangan dan pesan moral yang bermakna secara kritis. Nah, yang kedua, siswa dapat mengevaluasi unsur intrinsik yaitu struktur dan kaidah. Nah, ekstrinsipnya itu konteks sosialnya. Teks anekdot awal tentang mengungkapkannya kepedulian sosial. Nah, selanjutnya yaitu apa itu teks anekdot. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh teman-temannya, teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lucu itu karena salah satu tujuan teks anekdot adalah menghibur pembacanya. Nah, jika menyampaikan itu karena teks anekdot merupakan kritik sosial yang disampaikan secara halus melalui dialog para tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah, kritik yang disampaikan itu sedemikian halus sehingga tidak menyinggung pembaca atau pendengar yang diceritakan. Sesuai dengan yang sudah disebutkan Messi tadi, katanya teks anekdot itu dibikin secara halus dan lucu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai struktur teks anekdot. Nah, yang pertama yaitu orientasi. Nah, di sini itu biasanya berisi latar belakang kejadian peristiwa atau kejadian dalam cerita. Nah, biasanya itu dalam orientasi ini dia menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam teks anekdot itu. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Ini biasanya berisi masalah yang tokoh mulai dari kemunculan hingga masalah. Nah, biasanya dalam komunikasi ini terdapat masalah-masalah yang ada dalam teks anekdot itu. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Ini berisi pesan moral yang disampaikan dan dapat dimengerti. Yang ketiga yaitu evaluasi, yaitu berisi pesan moral yang dapat dimengerti dari cerita. Nah, ini biasanya bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam menyampaikan kritik. Yang pertama yaitu pernyataan tertulis. Nah, pernyataan tertulis ini pernyataan yang sudah memiliki jawaban sendiri. Nah, kita biasanya kan ada tuh kita menanyakan itu kepada temannya misalnya, tapi kita itu tidak tahu jawabannya. Nah, itu termasuk pernyataan tertulis. Dan yang kedua yaitu majas sindiran. Ini adalah majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan menyindir. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ironi. Ada yang tahu apa itu ironi? Majas ironi. Jadi maksud dengan mengatakan kebalikan. Iya, betul. Majas ironi itu majas yang memiliki maksud dengan mengatakan kebalikannya. Nah, ironi biasanya majas sindiran yang masih halus. Yang kedua yaitu sinisme. Ada yang tahu apa itu sinisme? Nah, majas sinisme ini majas yang menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung. Nah, kalau yang ironi tadi kan masih yang ibarat itu masih yang redahnya lah. Kalau yang ini agak lebih tinggi ya. Nah, selanjutnya yaitu
itu sarkasme. Nah, tadi kan udah ada sinisme, terus apa sih yang kedua? Ada sinisme, ironi. Nah, yang ini sarkasme, ini yang paling kasar. Nah, macam ini seniman yang paling kasar dan menyakitkan, bahkan bisa membunuh lawan bicara. Gitu. Pernah kalian mengeluarkan kesedihan ini? Pasti sakit hati kan kalau bicaranya. Kalau bisa jangan ya. Nah, yang selanjutnya itu tata kerja material itu biasanya berisi tentang menunjukkan aktivitas sesuatu. Contohnya itu jalan, pukul, menulis gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham ya. Lalu kita masuk ke contoh. Ini ada sebuah contoh tentang pejabat dan jalan usaha. Boleh ditunjukkan? Siapa yang mau? Iya, Messi kalau. Jadi tidak banyak itu. Oh, yang itu warnanya, itu pejabatnya. Silakan. Pak, dalam 50 kami sudah bisa barang setiap hari motor jatuh, orang sakit dan banyak korban. Benar, kami sudah apa masalah ini dalam beberapa bulan kemudian dalam masih berusaha melakukan manfaat. Pak, kok jalannya masih belum diperbaiki? Sabar dan proses sekarang tidak ada. Lalu kenapa yang dimaksud oleh beberapa besar tuliskan selamat datang? Supaya orang jatuh di jalan tidak merasa bersatu dengan warga menolong lalu tertawa baik. Jadi begini ya Pak, katanya melayani rakyat, tapi yang dibangun selalu yang kelihatan, bukan yang dibangun. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh dari tersebut. Nah, dia kan awalnya ini menanyakan ini kepada pejabat yang ada di kampung tersebut. Dia menanyakan, Pak, jalan di kampung kami sudah rusak parah, tapi tiap hari motor jatuh, orang sakit dan banyak korban. Jadi si wakil ini kan menemukan nih kejadian ada di desa tersebut mengenai jalan yang rusak. Nah, lalu pejabatnya ini menjawab, tenang, kami sudah mengkabarkan masalah ini. Jalan akan segera diperbaiki. Nah, namun tidak untuk diperbaiki juga. Lalu si warga ini mengatakan, kok masih belum diperbaiki, gitu kan? Sabar ya, sedang proses, anggaran sudah ada. Lalu si warga berbicara lagi, lalu kenapa yang mau warga pura besar, sama datang gitu? Kan yang minta warga sebelumnya kan memperbaiki jalan yang besar, tapi yang dibangun itu gapura. Lalu si pejabat bicara supaya orang yang terjatuh di jalan tetap merasa disambungkan. Menurut anak itu gimana dia yang masuk kita sindiran ketika kami ada semuanya. Bagaimana? Supaya orang jatuh di jalan tetap merasa disambungkan. Iya betul. Kan di situ kan sebenarnya itu sindiran untuk pejabatnya kan. Dia sebenarnya berisikan seharusnya yang dibangun itu ya jalannya, kenapa dibangun bulannya lalu pejabat itu seperti melawak gitu. Dia mengatakan supaya orang yang di jalan tetap disembunyikan, kan aneh ya. Nah selanjutnya itu jadi warga pun berbicara. Jadi begini ya Pak, katanya melayani rakyat, tapi yang dibangun selalu yang kelihatan bukan yang kebutuhan. Jadi yang dibangun pemerintah kita seharusnya jalan, tapi yang dibangun malah bangunan besarnya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Paham. Jadi kalau ibu suruh analisis sebuah video tentang struktural bisa. Coba yang video ini. Oke, boleh.
Dari kedua, baca-baca tulis apa ya? Nah, baik itu adalah sebuah videonya. Nah, di sini Ibu memberikan pembagian APBD sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Setelah itu dikerjakan, lalu nanti ditunjuk. Sudah bisa dikerjakan. Beri waktu 5 menit ya. Bisa? Oke, silakan. Baik, sudah selesai? Oke, mana kawan tua? Awal dapat itu dia itu lah. Sudah semua? Sudah paham ya mengenai apa itu tugas manajemen, ciri-cirinya, hukumnya dan kaidahnya? Sudah berarti sudah paham semua kan? Oke, selanjutnya mungkin kita pada hari ini saja ketua kelas tolong berdoa selesai. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan membuat tes. Jadi siapkan saja dari rumah ya, apa aja yang mau dibuat. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.